Keempat negara Asia resmi memastikan langkahnya ke babak 32 besar Piala Dunia U17 Qatar 2025. Dari total 9 wakil Asia yang tampil di ajang bergengsi ini, hanya 4 tim yang berhasil melewati fase grup dengan performa impresif dan konsisten. Keempat negara ini membuktikan bahwa kekuatan sepak bola muda Asia semakin berkembang dan mampu bersaing di level dunia. Seperti diketahui, Asia mendapat 9 slot di Piala Dunia U17 2025, 8 diantaranya berasal dari tim-tim yang menembus perempat final Piala Asia U17 2025, dan 1 tambahan dari Qatar selaku tuan rumah. Setelah melalui 3 laga fase grup yang penuh drama dan kejutan, hanya 4 wakil yang berhasil melangkah ke babak gugur. Lalu, siapa saja 4 negara Asia yang sukses mencuri perhatian di Piala Dunia U17 2025 kali ini? Simak pembahasan lengkapnya bersama Raftel Sport, dan temukan bagaimana perjalanan luar biasa mereka menuju babak 32 besar turnamen paling bergengsi di dunia usia muda ini. Satu Timnas Korea Selatan U17. Timnas Korea Selatan U17 tampil impresif di fase grup Piala Dunia U17 Qatar 2025. Meski sempat kalah dari Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Asia U17 2025, wakil Asia Timur ini mampu bangkit dan menunjukkan performa luar biasa di level dunia. Korea Selatan mengoleksi 7 poin dari 3 laga grup F, hasil dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Mereka sukses menundukkan Meksiko 2-1 dan Pantai Gading 3-1, sebelum bermain imbang 0-0 kontra Swiss di laga terakhir. Catatan tersebut membuat Korea Selatan finish sebagai runner-up grup F, hanya kalah selisih gol dari pemuncak klasemen. Konsistensi dan kedisiplinan permainan menjadi kunci utama kesuksesan skuad muda Taeguk Warriors ini. Selanjutnya, mereka akan menghadapi ujian berat di babak 32 besar, menghadapi Inggris U17 pada Sabtu, 15 November 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini dipastikan akan menjadi duel sengit antar 2 kekuatan muda dunia. 2 Timnas Jepang U17. Timnas Jepang U17 tampil sangat meyakinkan di fase grup Piala Dunia U17 Qatar 2025 dengan finish sebagai juara grup B. Performa mereka menunjukkan keseimbangan antara serangan tajam dan pertahanan disiplin. Skuad muda negeri Matahari Terbit membuka perjalanan dengan kemenangan 2-0 atas Maroko, lalu bermain imbang 0-0 dengan Kaledonia Utara, sebelum memastikan posisi puncak grup lewat kemenangan penting 2-1 atas Portugal. Catatan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang menegaskan bahwa Jepang tetap menjadi salah satu kekuatan utama Asia di level usia muda. Dengan organisasi permainan yang rapi dan teknik individu mumpuni, Jepang U17 tampil seperti tim yang matang dan percaya diri. Pada babak 32 besar, mereka akan berhadapan dengan Afrika Selatan U17, runner-up grup A, pada Sabtu, 15 November 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Melihat performa impresifnya, Jepang diprediksi punya peluang besar untuk melangkah ke babak selanjutnya. 3 Timnas Uzbekistan U17. Sebagai juara Piala Asia U17 2025, Timnas Uzbekistan U17 kembali menunjukkan kualitasnya di ajang Piala Dunia U17 Qatar 2025. Wakil dari Asia Tengah ini tampil solid dan berhasil finish sebagai runner-up grup L dengan torehan 6 poin dari 3 pertandingan. Uzbekistan membuka turnamen dengan kemenangan 2-1 atas Paraguay, sempat kalah tipis 1-2 dari Republik Irlandia, namun bangkit dengan gemilang lewat kemenangan telak 6-1 atas Panama di laga terakhir. Kemenangan besar itu menegaskan potensi ofensif Uzbekistan yang luar biasa, sekaligus menjadi peringatan bagi calon lawannya di babak gugur. Selanjutnya, mereka akan berhadapan dengan Kroasia U17, runner-up grup C, pada Sabtu, 15 November 2025 pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Pertemuan antara 2 tim berkarakter kuat ini diprediksi berlangsung ketat. Namun, dengan semangat juara dan mentalitas tangguh, Uzbekistan berpeluang besar melanjutkan kejutan mereka di fase 32 besar. 4 Timnas Korea Utara U17. Timnas Korea Utara U17 menjadi wakil Asia terakhir yang memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia U17 Qatar 2025. Mereka melangkah ke fase gugur lewat jalur peringkat 3 terbaik, setelah menempati posisi ketiga grup G dengan performa yang cukup solid. Korea Utara membuka turnamen dengan kemenangan telak 5-0 atas El Salvador, kemudian bermain imbang 1-1 melawan Jerman, dan menutup fase grup dengan kekalahan 0-2 dari Kolombia. Meskipun bukan tim unggulan, Korea Utara menunjukkan karakter permainan disiplin khas Asia Timur serta efektivitas tinggi dalam memanfaatkan peluang. Ketangguhan pertahanan dan organisasi tim mereka menjadi modal penting menghadapi lawan tangguh di babak berikutnya.
Pada Sabtu, 15 November 2025 pukul 22.15 WIB, Korea Utara U17 akan menantang Venezuela U17, juara grup C. Dengan determinasi tinggi dan gaya bermain tanpa kompromi, Korea Utara berpotensi menjadi kuda hitam yang mampu membuat kejutan besar di babak 32 besar. 4 wakil Asia yang berhasil menembus babak 32 besar Piala Dunia U17 Qatar 2025 membuktikan bahwa kekuatan sepak bola muda di benua kuning semakin diperhitungkan dunia. Keempat tim tersebut, Korea Selatan U17, Jepang U17, Uzbekistan U17, dan Korea Utara U17, tampil dengan karakter dan gaya bermain yang berbeda, namun memiliki satu kesamaan, semangat juang luar biasa untuk mengharumkan nama negaranya di pentas global. Korea Selatan U17 tampil solid dengan permainan cepat dan kolektif yang khas, berhasil menyingkirkan tim-tim kuat seperti Meksiko dan Pantai Gading. Sementara itu, Jepang U17 menunjukkan kualitas teknik dan disiplin yang luar biasa, bahkan mampu menumbangkan Portugal dan tampil sebagai juara grup B. Dua negara Asia Timur itu menjadi bukti nyata bahwa pembinaan usia muda di kawasan mereka berjalan sangat efektif dan terarah. Dari Asia Tengah, Uzbekistan U17 juga tak kalah mengesankan. Sebagai juara Piala Asia U17 2025, mereka membawa semangat juara ke Piala Dunia dan menampilkan performa menyerang yang memukau. Kemenangan telak 6-1 atas Panama menjadi pernyataan bahwa Uzbekistan kini menjadi kekuatan baru di level usia muda Asia. Sementara itu, Korea Utara U17 melengkapi daftar 4 wakil Asia dengan perjuangan gigih. Lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik, mereka membuktikan diri bukan sekadar pelengkap. Dengan pertahanan kokoh dan mental pantang menyerah, Korea Utara bisa saja menjadi kuda hitam yang mampu membuat kejutan di fase gugur. 4 tim ini tak hanya mewakili negaranya masing-masing, tetapi juga membawa nama besar Asia di kancah sepak bola dunia. Performa impresif mereka menjadi bukti bahwa sepak bola muda Asia kini mampu bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Latin yang selama ini mendominasi. Kini, seluruh mata tertuju pada babak 32 besar Piala Dunia U17 2025, di mana perjuangan sesungguhnya baru dimulai. Akankah salah satu dari 4 wakil Asia ini melangkah lebih jauh hingga ke babak 8 besar atau bahkan menciptakan sejarah baru dengan menembus semifinal? Semua masih terbuka lebar. Yang pasti, kebangkitan sepak bola muda Asia tengah berlangsung, dan dunia mulai menyadarinya.